Axio nggak ada berhenti-berhentinya menyerbu pasar Indonesia dengan produk-produk keren tapi terjangkau. Setelah ngasih beberapa seri entry level, mainstream, dan creator, tiba juga akhirnya sang Pongo, seri gaming yang performa dan harganya sangat menarik. Axio Pongo adalah brand laptop gaming baru dari Axio. Bagi yang belum tahu, Pongo itu nama latin dari orang utan. Jadi jangan heran kenapa logonya menyerupai simpanse yang sedang angry. Tapi, apakah laptop ini sekuat namanya? Well, secara konstruksi ini merupakan laptop gaming yang all out, lebih tebal dari laptop-laptop gaming entry level zaman now. Ini adalah laptop yang maksimalin value dan performance, jadi secara ukuran harap dimaklumi. Lebih cocok dipakai di rumah dan di kantor, bukan sebagai laptop yang ideal untuk dibawa nongkrong di warung atau di cafe. Sebagian besar casing ini seperti biasa adalah polimer atau plastik hitam polos, kecuali bagian punggung yang terbuat dari metal. Sekilas desainnya mirip Gigabyte Saber 15 beberapa tahun lalu ya, adalah flexing-flexing bagian layar, tapi mostly oke, nggak banyak bunyi aneh dari engsel dan sebagainya. Ketahanan engsel ya secara long term nggak tahu gimana, semoga baik-baik aja meski terasa murah. Sekali lagi, kalau kalian orang yang kerjanya mobile banget, tentu kami kurang menyarankan beli laptop gaming yang setebel ini. Soal layar yang dipakai, Axio sama sekali nggak pelit dengan ngasih panel IPS 99% sRGB 144Hz yang sekalian relatif terang. Jadi jangan khawatir soal gamut yang masih belum sRGB. Ini bisalah kalian andelin buat ngedit video atau ngedesain grafis guys, di luar gaming dan nonton Netflix. Oh ya, di bawah monitor logonya udah relatif kecil, terlihat cakep lah. Nggak lupa ada webcam 720p di atas monitor. Sebagaimana ukurannya, opsi konektivitas nggak kalah luas, mulai dari SD card slot full size, satu USB-C 3.2 Gen 2 tanpa PD dan DP, satu USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, 2 mini DP 1.4, jadi total ada 3 output monitor, LAN port, charging port, dan slot gembok di kanan. Lalu di kiri ada satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, USB 2.0, dan masing-masing satu combo audio dan satu microphone jack. Karena dia pakai sistem baterai removable, makanya di sisi belakang tidak terdapat port sama sekali. Di sisi wireless, ada modem Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Keyboard full size dengan satu zona RGB-nya empuk banget, key travel jauh, jarang-jarang laptop di budget segini punya keyboard yang super empuk. Layoutnya elegan, power button kepisah, arrow button pun tersegmen beda dibanding numpad. Kekurangannya paling tidak ada lampu caps lock dan belum ada opsi animasi RGB. Di dalam box, kelengkapannya ada mulai dari laptopnya sendiri, baterai removable, adapter 240 watt, dan bonus thermal paste yang habis ini kita bahas kenapa bisa ada. Oke, cukup soal desain, sekarang kita masuk ke dapur pacu dari laptop ini. Axio Pongo punya 3 SKU tergantung sama prosesornya. Ada Axio Pongo 3 dengan Core i3 10100 di 13 juta, Pongo 5 dengan Core i5 11400 di 14 juta, dan yang terakhir Pongo 7 dengan Core i7 11700 di 16 juta. Yes, nggak salah dengar kok, semua SKU pakai Prosi Desktop, makanya nggak pakai ending H. Amazingnya adalah ketiganya itu sama-sama punya GPU RTX 3070 115 watt. Wow, ini laptop paling mahal 16 juta, tapi udah dikasih RTX 3070 115 watt loh. Keren banget. Sedikit informasi aja, laptop RTX 3070 termurah itu tadinya dipegang sama Omen 16 yang harganya itu di 20 juta. Itu pun masih pakai Ryzen 7 5000 series. Dan RAM dari laptop ini juga udah 16GB yang bisa di-upgrade, dan SSD-nya juga 512GB M.2 NVMe yang walaupun nggak kenceng-kenceng banget tapi ya oke lah. Kita juga dikasih additional M.2 slot dan juga SATA slot yang kosong, dan mereka itu nggak main-main sama ekspansi storage. Jadi nggak cuma ngasih price to performance aja, tapi juga pretelan-pretelan dalemannya itu diperhatiin. Kalau ngelihat motherboardnya gini, ini lucu ya, bagian CPU-nya itu kelihatan sebuah CPU desktop. Jadi ingat zaman dulu udah sering ada brand yang mau menghadirkan prosesor desktop ke dalam laptop, tapi selalu bermasalah di heat management. Semoga aja di Axio Pongo ini nggak terjadi hal yang sama. Karena ini adalah sebuah desktop prosesor, tadinya gue berharap banyak dengan performa CPU-nya, tapi ternyata performanya nggak melebihi bahkan Core i5 Alder Lake laptop zaman sekarang. Di sini kita juga nggak bandinginnya itu sama prosesor laptop kelas 20 jutaan ke atas ya, tapi masih di belasan juta. Dan seperti yang kita duga, laptop dengan prosesor desktop kayak gini itu harus diberi cooling dengan serius. Kita ambil contoh aja di SKU Core i7-nya.
Fan dari laptop ini ada dua, di mana yang satu itu gampang diakses dan satu lagi lebih tersembunyi di bodi dalamnya. Tapi fannya ini RPM-nya itu kenceng banget. Karena harus mendinginkan prosesor desktop, akibatnya untuk dapetin performa maksimalnya, kita harus nyalain fan maksimum di control centernya dia dulu. Gak bisa hanya auto aja. Lihat aja nih di konsistensi. Skor maksimal dia memang bisa sampai 2000-an. Tapi skor tersebut itu nggak stabil saat di run 10 kali. Paling stabilnya itu hanya di 1500 sampai 1600-an. Bedanya adalah saat dengan profile fan auto, itu skornya hanya di 1200-an aja tapi bisa konsisten. Dan kalau lagi video editing, lebih baik untuk dapetin performa konsisten yang seperti ini daripada performa maksimum tapi nggak stabil. Beda performa CPU saat fan di auto dan max itu overall bisa berbeda sampai 30%-an. Terasa banget di single core-nya. Lalu gimana dengan RTX 3070-nya? Apakah cuma gimmick? Nggak kok, performa dari RTX 3070-nya itu jujur keren banget, bahkan melewati performa RTX 3070 termurahnya Omen yang masih pakai Ryzen. Gua nggak nyangka sih kalau ini adalah GPU laptop yang mulai dari 13 jutaan. Buat gaming tentunya udah kenceng banget. Kita cobain game-game di SKU Core i7 ini dan frame rate-nya itu buat game-game kompetitif macam Apex, Dota 2, dan Doom Eternal itu bisa keep up dengan refresh rate monitornya. Sekalipun game AAA seperti Atomic Heart, Cyberpunk, Far Cry 6, dan Forza juga bisa dimainin di atas 60 fps. Perbedaan frame rate ketiga laptop ini di game Cyberpunk yang cenderung GPU intensif itu nggak terlalu kerasa, terutama kalau RTX-nya dinyalakan, dan perbedaannya itu nggak nyampe 10 fps malah. Tapi lucunya saat kita tes Dota 2, di sini performa Core i5 malah lebih baik ketimbang yang Core i7, walaupun ya ini masih termasuk margin of error saat benchmark sih. Ini artinya performa gaming CPU intensif antara Core i7 dan Core i5-nya itu nggak terlalu beda. Selain dari gaming, sayangnya performa produktivitas yang berfokus di CPU terasa so-so di laptop ini. Render video dibanding dengan Core i5 Alder Lake aja dia lebih pelan jauh, apalagi kalau dibanding sama Core i7-nya. Ya, computing power dari laptop ini bisa dibilang kurang lah. Tapi performa GPU rendernya, apalagi di aplikasi macam Blender, itu udah oke banget. Hanya 22 detik aja buat render image BMW 27, itu udah mumpuni lah buat seorang 3D designer. Lalu kalau performanya banyak flaw, gimana dengan suhunya? Nah, ini lucu nih. Kalau Axio Pongo yang SKU Core i3 itu CPU-nya bisa narik daya 40 watt dan Core i7-nya narik daya itu sekitar 45 watt, kalian bisa tebak nggak Core i5-nya itu bisa berapa? Salah, Core i5-nya narik daya sampai 137 watt. Yes, ini aneh tapi nyata kok. Lihat aja perbandingan power draw dari Core i7 dan Core i5-nya ini, di mana Core i5 lebih seperti desktop yang ngikutin PL1 dan PL2-nya ketimbang Core i7 yang dia itu stabil standar di 45 watt. Yang jarang banget desktop itu cuma 45 watt. Dan itu juga mungkin menjelaskan kenapa performa dari yang Core i5 sama Core i7 itu beda-beda tipis di game. Tapi itu juga menyebabkan suhu dari Core i5 ini bisa mentok di 97 derajat Celcius dan stabil di 80 derajat, sementara yang Core i7-nya itu adem ayem di 63 derajat Celcius aja. Berbeda dengan CPU, suhu dari RTX 3070-nya saat main game 20 menitan itu bisa mentok sampai 87 derajat Celcius. Ini adalah suhu paling panas dari sebuah RTX 3070 yang pernah kita tes di dalam laptop. Mungkin ini menandai kalau cooling dari Axio Pongo ini sebenarnya nggak terlalu capable dalam menjaga panasnya RTX 3070 yang benar-benar bisa narik daya sampai 115 watt. Ini juga kerasa kok saat penggunaan, di mana GPU kan berada di bagian bawah laptop tuh. Nah, posisi tersebut ada di balik bagian kanan atas touchpad atau bagian kanan bawah dari huruf N dan M. Dan kalau sehabis main game, bagian ini tuh suka panas yang membuat pangkal tangan kita nggak nyaman buat balik ngetik. Tapi untungnya bagian WASD atau sebelah kiri dari laptop ini ya masih fine apabila mau dibawa main game dalam waktu yang lama. Jadi pangkal tangan kiri kita itu ya nggak bermasalah lah. Nah, memakai Axio Pongo ini gimana ya? Ya ada enak ada enggaknya lah.
Enaknya ya karena ini adalah laptop yang bener-bener price to performance, spek yang kita dapat tuh gila di harganya. Gue nggak cuma ngomong soal CPU dan GPU-nya aja ya, tapi juga ekspansi storage yang didapat itu banyak banget, monitor yang diberikan juga udah top notch, mau dipakai buat game kompetitif ataupun AAA juga ini layar udah mumpuni, dan kalau dari yang kita tes, itu baru ada 2 loh laptop yang punya refresh rate tinggi dan 100% sRGB di harga belasan juta, yaitu Nitro 5 dan IdeaPad Gaming 3i. Itu pun mereka berdua masih pakai RTX 3050. Tapi, flaw dari laptop ini juga banyak. Pertama adalah touchpadnya kurang enak. Ada beberapa dead zone di bagian pinggir touchpad. Dan gue juga udah jarang ngelihat laptop zaman sekarang yang touchpadnya itu pakai physical button. Kualitas speaker juga seadanya banget, bassnya tipis, dan kalau di atas 80% mulai muncul distorsi yang bener-bener parah. Battery life-nya juga menurut gua kurang, hanya 4 jam aja di semua SKU. Lalu UI software-nya juga norak abis ya. Karena memang ini dari OEM langsung, jadi software-nya pun juga mentah-mentah dari mereka. Tapi yang menurut gua paling deal breaker, itu adalah size-nya. Ukuran dari laptop ini tuh tebel banget, gede banget, dan juga berat buat dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya buat gua, dah ini tok jadi desktop replacement aja, jangan jadi laptop buat dibawa kemana-mana sih. Iya, setuju sih. Maksudnya kalau disuruh ini jadi daily driver, gue juga nggak mungkin pakai. Tapi ya balik lagi, sebenarnya ini adalah sebuah produk yang ada gitu sebenarnya konsumennya, cuma nggak banyak. Ya, jadi kalau misalnya dari riset yang kemarin udah gue lakuin, ada beberapa orang yang dia itu kayak mencari desktop replacement tapi budget. Dia nggak mau rakit PC, tapi dia mau cari yang ya laptop aja yang good value. Biasanya dia ngambil kayak Nitro atau Victus gitu. Tapi kalau ini kan dengan harga belasan juta dia bisa ngasih yang kayak GPU full power. Walaupun ya dengan kekecewaan kami di CPU-nya tadi, itu ya sangat deal breaker kayak lah. apa ya, frame rate per rupiahnya paling tinggi gitu kan, 30 di sini. Frame rate-nya kalau kita ngomong GPU intensif ya. GPU intensif. Cuman kalau kalian content creator yang mungkin mengincar computing power yang tinggi, ambil aja mendingan Nitro 5 atau IdeaPad Gaming 3 yang CPU-nya itu udah Alder Lake, atau mungkin tunggu nanti ya yang GPU-nya itu udah pakai 4050 gitu. 4050. Dan ya itu bodinya lebih kecil pastinya. Mungkin ada fitur-fitur yang lebih bagus, misalnya speaker, terus juga garansinya pasti lebih panjang. Kan ini garansinya cuma setahun loh by the way. Dan ternyata kalau kalian ganti CPU sendiri itu garansinya void, kata admin dari Axio-nya. Dan kayaknya nggak cuman CPU doang ya, tapi juga SSD dan juga ya intinya storage dan RAM kalau kalian bongkar laptop ini itu akan ngevoidin garansi. Itu udah aneh banget sih menurut gue, itu blunder paling parahnya Axio. Karena kenapa lu naro thermal paste di pembelian, tapi lu malah kalau lu upgrade sendiri ya itu void. Harus nunggu setahun dulu baru bisa pakai. Iya kan, nggak make sense. Dan juga kalau misalnya ada yang berpikiran kalau misalnya, oh gue beli aja yang Core i3-nya, nanti gue upgrade lagi ke depannya, kalian gak usah ngarep. Karena gue udah tanya sama toko-toko di Mangga 2, itu stok dari Core i7 dan i9 dan i5 yang Rocket Lake ini kan? Rocket Lake di pasaran itu udah pada sedikit semua. Iya, udah barang discontinue juga sih. Bayangin ini masih pakai CPU yang manufacturing 14 nanometer. Karena yang Gen 11 di laptop biasa itu performanya lebih tinggi justru dibandingin Rocket Lake di laptop. Karena udah pakai ya 10 nanometer tadi. Iya, itu dia. Apalagi kalau misalnya kita melihat ya TDP limit ya kayaknya ya. TDP limit dari i7, gue juga nggak ngerekomen untuk upgrade ke i9. Karena gue yakin nanti bakal ada thermal limit lagi kayaknya. Iya, apalagi colokannya cuma 240 watt gitu. Iya, colokannya cuma 240 watt. Jadi buat kalian yang pikir apa kita upgrade ke Core i9 nantinya, kita lihat dari ekosistemnya kayaknya udah nggak mungkin sih. gitu. Coba balik lagi men, ini kita harus sedikit mengapresiasi lah. Ada produk Indonesia ada merek Indonesia yang sanggup ngeluarin produk unik gitu. Kayak one of a kind di pasaran. Masih ada removable battery, bisa ganti CPU, dan juga value to performance-nya bagus. Ya, kita merasa ini jadi langkah pertama Axio lah untuk memasuki ranah gaming gitu. Untuk memasuki ranah gaming ya, menurut gua kalau mereka bikinnya yang kayak gini-gini doang, ya ada pasarnya, tapi ya pasarnya kehambat di sini-sini doang. Iya, cuma maksudnya ini kan langkah pertama ya. Kita nggak tahu nanti langkah kedua, ketiganya gimana. Semoga pongo-pongo berikutnya bisa lebih ngikutin tren kekinian dan lebih
tetap value to performance tapi lebih praktis gitu buat dipakai sehari-hari. Sama garansinya. Jangan kalian ngikutin MSI karena MSI itu nggak jelas garansinya. di upgrade dikit, void kan? Iya gitu. Ya pokoknya gitulah pendapat kita setelah mengeksplor Axio Pongo ini setelah seminggu. Tapi lo ada satu kalimat spesial nggak sih yang benar-benar menggambarkan Axio Pongo ini? Ya ini gede, mungkin buat beberapa orang keren, tapi agak telat keluar aja menurut gue. Telat keluar. Oke, ambigu ya sepertinya. Kalau dari gue mungkin tidak sesuai ekspektasi. Oke lah, kalau gitu itulah paling pendapat kita tentang laptop ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Jangan lupa buat menang mending. Di sini gue Rizky. Gue Mike. Stay safe. Stay healthy.